Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali dengan untuk pesan healing hari ini. Pesan healingnya untuk hari ini adalah transformation. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for you, for your highest good. Embrace your transformation. Embrace your transformation. The best is yet to come. Jadi ini tentang perubahan, transformasi. Ada juga disebut spiritual awakening atau kebangkitan spiritual ya. Jadi para peri ya, semesta mengirimkan pesan melalui para peri untuk mengatakan kepada kita bahwa berserah terhadap perubahan yang ada di dalam hidup kita itu terjadi untuk kebaikan diri kita ya, for your highest good. Sambutlah, terima, ikhlas, dan bersabarlah karena yang terbaik akan segera datang ya. Jadi jika saat ini kamu mengalami banyak perubahan dalam hidup ya, tentu saja kalau perubahan baik kita nggak galau. Yang menjadikan pelajaran itu adalah sebuah perubahan atau suatu perubahan yang sebenarnya tuh nggak kita inginkan. Nah disitulah yang malah banyak pembelajarannya ya. Kita jadi belajar ikhlas, kita jadi belajar berserah, kita jadi lebih dekat dengan sang pencipta gitu kan. Karena kita kalau nggak lagi sedih, kalau nggak lagi susah, kalau nggak lagi ada masalah, terkadang kita lupa. Makanya akhirnya kita diberikan cobaan melalui hal-hal yang berubah ya, seperti pekerjaan yang tiba-tiba merosot gitu ya, penghasilan yang drop, pasangan yang tiba-tiba berubah, bahkan mungkin pergi meninggalkan kita, atau konflik keluarga dengan orang tua atau saudara. Nah perubahan-perubahan ini terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya untuk kebaikan kita. Memang di awal kita menilainya, kenapa Tuhan sepertinya nggak sayang sama kita ya, kenapa Tuhan sepertinya nggak sayang sama aku, banyak banget masalahku, ujian terus menerus. Padahal itu tujuannya supaya kita tersadarkan. Makanya ada istilah kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Spiritual kita tuh dibangkitkan. Karena kalau nggak ada perubahan-perubahan yang menyakitkan, mengecewakan, menyedihkan, menyusahkan, itu kita lupa gitu loh. Jadi ambil sisi baiknya ya. Nah kenapa for your highest good, untuk kebaikan tertinggi kita, karena itu seperti pembersihan ya. Setelah kita mengalami hal-hal yang menyakitkan itu, kita tuh dibersihkan. Ibaratnya kita udah membayar karma ya, kemudian kita tersadarkan. Nah setelah itu ibarat seperti kupu-kupu ya, waktu jadi kepompong tuh kita benar-benar ditempa gitu sekian lama. Nah setelah jadi kupu-kupu yang indah, nah itulah kita
Makanya seringkali dilambangkan, transformasi itu dilambangkan dengan kupu-kupu nih, ada kupu ya. Akhirnya kita menjadi sosok seseorang yang lebih baik, ibarat kupu-kupu dari kepompong yang orang mungkin megang aja takut ya. Begitu menjadi kupu-kupu yang indah, wow pada ngejar tuh, buat videoin, buat fotoin, buat mendekat, bahkan melihat, menikmati keindahannya. Nah, itulah ya. Dan saat ini ketika kamu merasa bahwa hidupmu belum lebih baik, bukan berarti selamanya akan seperti itu ya. Yang terbaik akan segera datang ya. Hanya saja belum. Divine timing, waktu ilahi. Jadi memang mesti bersabar, mesti ikhlas ya, dan dihadapi aja segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Sama aja, aku pun nggak tiba-tiba berada di titik ini sebelumnya. Ya nggak cuman aku aja, pasti semua orang ya pernah mengalami cobaan ujian. Hanya saja kita mau tersadarkan atau enggak. Kalau kita mau tersadarkan, artinya kita mengalami kebangkitan spiritual ya, spiritual awakening, tersadarkan karena itu bagian dari pembayaran karma, karena kita mau diangkat derajat kita, jadi dibersihin dulu ya, kesadaran kita untuk berdamai dengan keadaan, kita ikhlas. Nah, kalau nggak sadar, depresi jadinya bukan kebangkitan spiritual, ya depresi namanya. Nah, kamu mau dalam fase kebangkitan spiritual atau depresi? Nah, itu tinggal pilihan hidup ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Yap, Beloved, ada pesan Venus ya. Jadilah sosok yang layak untuk dicintai, dan juga kita mencintai dengan ketulusan ya. Layak dicintai itu bagaimana, atau pantas dicintai itu bagaimana? Ya otomatis menunjukkan kebaikan kita, tapi nggak fake ya, memang benar-benar tulus dari hati, menjadi diri kita sendiri apa adanya. Dalam kita memberi atau membantu itu mesti tulus ya, hati kita mesti murni, mencintai tanpa syarat, tanpa ada pamrih atau imbalan. Nah, jika kita bisa positif seperti itu ya, ya kita layak dicintai, nggak perlu kita mengejar orang-orang yang bakalan datang karena energi kita udah positif. Nah, seperti itu ya. Dan sama halnya ketika kita mencintai seseorang, lakukanlah tanpa syarat, tanpa pamrih ya. Tapi bedakan antara bucin dan mencintai ya. Kalau bucin itu obses, saking kita terobsesi dia harus jadi milikku, kita melakukan segala macam cara, menghalalkan segala macam cara. Tapi kalau kita unconditional love ya, kita memberikan apa yang ada aja, apa yang kita punya, diri kita apa adanya, nggak perlu untuk mengusahakan atau sampai obses ya. Nah, itu bedanya bucin dengan unconditional love atau cinta tanpa syarat. Bahkan kita nggak bisa memiliki pun kita tetap bahagia karena kita udah membagi energi cinta gitu ya. Kalau bucin nggak bisa memiliki ya kacau, pasti ambiar, bagaimanapun harus gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Yap, fifth house, passion, rumah kelima, berbicara tentang minat ya. Makanya di sini gambarnya ini apa namanya, ini kanvas ya, sama alat-alat lukis. Nah, ini kan gambaran bagian dari minat. Jadi lakukan aktivitas pekerjaan itu sesuai dengan minat kita, talent ya, sesuai dengan passion, bakat kita. Karena kalau nggak sesuai, kita jadi timpa, nggak sefrekuensi, kita pasti akan melakukan pekerjaan itu lelah. Nah, sama halnya, memang aku passionku, aku baca tarot, aku bikin konten, karena ini passionku,
aku happy gitu. Tapi kalau aku disuruh mengerjakan yang lainnya, udah aku nggak berminat, nggak ada bakat, pasti akan lelah. Dan kalau kita lelah, nggak maksimal, nggak menghasilkan. Ya, kalaupun bukan uang yang dicari, at least bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kalaupun nggak usahlah mikirin orang lain, mikirin diri sendiri, bisa bikin kita bahagia. Nah, kalau kita nggak ada minat, nggak ada bakat, ya pastinya kita melakukan sesuatu tuh nggak bahagia, terpaksa. Ya, jadi sesuai lakukan sesuatu, mau itu hobi, aktivitas, komunitas, perkumpulan. Misal nih, kamu dipaksa temenmu, ayo udah ikut aku aja, ikut komunitas goes misal. Nah, kamu nggak suka olahraga, apalagi sepedaan gitu, ya pasti kamu akan lelah, pasti akan ngeluh, dan sekali dua kali udah selesai gitu. Jadi jangan paksakan dirimu, lakukan segala sesuatu itu memang sesuai dengan kesukaan kamu, minat, kemampuan, dan bakat kamu ya. Kalau kita bekerja sesuai dengan passion, kita tuh pasti nggak akan terasa capek. Kalaupun capek tapi nggak jenuh, capek ya karena energi yang terforsir aja, bukan capek hati, capek pikiran ya, bukan. Oke, next, Sagittarius, expand. Seperti yang kita tahu, zodiak Sagittarius, kalau kalian suka lihat di konten tuh kan, zodiak petualang ya, suka penasaran, suka explore, suka kuliner, suka traveling, adventure, menantang bahaya. Nah, ini pesannya hari ini, jadilah seperti Sagittarius yang suka mengeksplor. Jadi jangan pernah insecure ketika kamu ingin mencoba hal-hal baru ya. Kalau berminat bisa lanjut, kalau enggak ya udah, yang penting itu dicoba, explore tempat-tempat baru supaya hidup kita nggak membosankan, terutama supaya kita nggak mikirin percintaan terus ya. Kita pun perlu explore, me time untuk diri sendiri. Nah, kalau dalam bidang bisnis atau usaha, kamu harus percaya diri untuk mengembangkan usahamu, entah itu ekspansinya menambah cabang atau memperluas tempat usaha, atau menambah mungkin tempat usaha tetap tapi menambah produk-produk baru ya. Mesti dicoba, mesti percaya diri. Oke, terima pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Yap, aduh, kenapa ada kartu ular? Ada snake, sheep, aku tarik dulu semua ya. Clover, oh tapi ada plusnya juga, lady, dan oke, stop, bangau ya. Dari kartu ular atau snake ini, hati-hati kamu berdealing dengan siapapun, selalu rasakan feel-nya, dengerin intuisimu, jangan sampai tertipu penampilan luar, kemakan rayuan gombal, rayuan manis, terutama dalam percintaan ya. Jangan mudah percaya rayuan, apalagi kalau yang baru kenal, baru deket, wow, udah loh booming, janjiin segala macam, nanti ujung-ujungnya kamu dimanfaatin. Nah, ini hati-hati. Sama halnya ketika kamu ditawarin pekerjaan, kamu mesti observasi, mesti cross check, ini perusahaan ini sehat enggak, keuangannya bagus, stabil enggak, kesejahteraannya bagaimana ya. Jangan sampai kamu terjebak. Seringkali ada kejadian-kejadian seperti itu. Sama halnya ketika kamu ditawarin misal investasi ya, kamu mesti clear ya di awal, jangan sampai kamu kena tipu. Nah, terus berkenalan baru-baru kenal gitu ya, kalau belum apa-apa udah mau pinjam duit lah, mau ngajak kerja apa usaha bareng, nanti mesti sediaan modal sekian-sekian, mendingan nggak usah. Ini ada indikasi manipulatif ya. Kemudian di sini ada kartu ship, dan ini sinkron dengan kartu stroke ya, dimana beberapa dari kalian hari ini melakukan perjalanan jauh ya. Mungkin udah mau lebaran, udah ada yang libur atau cuti gitu ya, ada perjalanan jarak jauh,
Atau bisa juga ini kaitannya dengan pekerjaan juga bisa, atau mungkin perjalanannya nggak hari ini tapi kamu udah planning, mungkin udah pesen tiket dan lain sebagainya. Terus beberapa dari kalian juga hari ini terkoneksi atau berkomunikasi atau berdealing dengan orang jauh. Jadi kayak bisa jadi kamu berkenalan lewat internet ya, beda kota atau bahkan mungkin beda negara. Nah, hati-hati jangan sampai tertipu ya, atau jangan sampai scamming. Jangan sampai dimanfaatkan. Jadi ya, kalau berkenalan di online itu jangan menggebu-gebu, biasa aja. Dia chat ya kamu jawab, enggak ya udah. Jadi super biasa aja ya. Nanti itu akan mengalir dengan sendirinya. Kalau memang dia seseorang yang nggak baik buat kamu, pasti nanti kamu akan diberikan tanda-tanda. Akan berbeda kalau di awal, wah udah menggebu-gebu ya, udah kayak kenal bertahun-tahun gitu. Nah itu biasanya nanti ujung-ujungnya manipulatif. Jadi santai, jadi jangan fokusnya ke situ ya, santai buat hiburan aja. Kalau jodoh pasti nyantol ya, kalau enggak ya udah kayak gitu loh. Nah, karena di sini ada energi orang jauh, atau bisa juga nih orang jauhnya ini berkaitan sama pekerjaan ya. Mungkin kamu dapat klien atau customer yang kebetulan orang jauh akan menghubungi kamu gitu, merencanakan untuk perjalanan supaya bisa bertemu secara langsung. Kemudian di sini ada kartu clover, ada peluang-peluang ya. Hari ini mungkin ada ya seseorang merayu untuk mendekati kamu, menawarkan komitmen, atau bisa juga menawarkan pekerjaan ya. Atau kamu dapat informasi yang pada nyari kerja nih, ada info ini di sini butuh tenaga ini gitu. Atau memang ya nyata-nyata ownernya langsung atau teman kamu yang bekerja di situ memberikan tawaran, nih kayaknya cocok nih buat background kamu. Kebetulan kamu cari kerja, ini ada posisi. Nah, terus juga bisa ada peluang pembuka jalan rezeki. Jadi mungkin kamu dapat informasi, coba ini nanti bisa dapat cuan kayak gitu ya. Oke, dan peluangnya bahkan ada beberapa di sini ya. Tetap hati-hati, kamu dengarkan intuisimu ya. Kalau dari awal kamu udah nggak srek, ada ngerasa ngeganjel gitu, jangan dilanjutkan. Atau kamu ragu ya, karena keraguan-raguan adalah petunjuk bahwa itu sesuatu memang bukan buat kamu. Oke. Ini ada kartu lady ya. Lady, wanita itu energinya yin ya, seringnya berhubungan dengan intuisi. Jadi intuisi kamu semakin kuat, jadi kamu akan bisa mengenali mana yang modus, mana yang tulus. Nah, di sini ada yang modus nih, si ular ya. Terus di sini ada peluang-peluang yang datang ke kamu, jadi mesti kamu benar-benar dengarkan intuisimu dengan baik ya. Kemudian untuk energi maskulin ya, kamu akan berdealing dengan lady atau energi feminim. Bisa jadi kamu mendekati seseorang ini atau kamu yang dideketin gitu ya. Atau ini energi pasangan kamu yang hari ini kalian ya berkomunikasi atau bertemu gitu ya. Kemudian di sini ada kartu stok ya. Ada kemungkinan kamu dapat tawaran atau peluang untuk pindah kerja. Bisa pindah kerja, bisa pindah kantor, atau kayak pindah posisi atau pindah divisi aja gitu loh ya. Dan ini juga energi fertility atau kesuburan. Nah, ada beberapa yang, apalagi di sini ada lady ya, beberapa yang menunggu-nunggu kehamilan nih ya. Semoga ini ketarik energinya ya, kesuburan menghampiri kamu. Oke, kemudian kalau dalam hal keuangan ada peluang ya, ada peluang kamu dapat rezeki hari ini, tapi hati-hati jangan sampai keuangan kamu tuh dimanfaatkan orang ya. Ada kartu ular. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta untuk percintaan kamu hari ini. Yap. Don't make decision based on guilt or
what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jangan membuat keputusan berdasarkan atas rasa bersalah dan berdasarkan egomu. Ya, sesuatu hal yang benar itu berasal dari hati, dari kejujuran. Jadi kamu mesti jujur pada dirimu sendiri, supaya kamu juga bisa jujur kepada orang lain. Jangan membuat keputusan di saat kamu merasa bersalah, penyesalan, atau egomu lagi tinggi. Ya, jujur pada diri sendiri. Kalau kamu bisa jujur pada diri sendiri, sama orang lain juga bisa jujur. Tapi kalau kamu membohongi dirimu sendiri sama orang lain, kamu juga akan terus menutupi kebohongan. Ya. Oke, untuk angel message hari ini, the situation will improve. Wow, ini bagus banget. Situasi akan membaik. Baik situasi hubunganmu dengan seseorang yang lagi berkonflik ya, sama siapapun, nggak hanya dalam hubungan percintaan aja. Situasi keuangan membaik, pekerjaan membaik, bisnis kamu juga membaik. Kesehatan terutama ya, yang lagi sakit, nggak enak badan nih, hari ini angel menjawab bahwa kesehatanmu pun juga akan membaik. Oke, untuk afirmasi hari ini, you are a divine face of the universe. Jadi afirmasikan aja, aku adalah bagian dari karunia ilahi di alam semesta ini ya. Jadi kayak ini sih supaya kita selalu merasa bersyukur ya berada di alam semesta ini. Jadi kamu bisa afirmasikan, aku adalah bagian dari karunia ilahi di alam semesta ini ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin untuk yang kurang baik ya, jadikan sebagai reminder untuk kamu bisa antisipasi. Thank you udah nyimak videoku. Dan jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.